itu adalah diafragma. Jadi terkenal sebagai nama ujjayi breathing, terkenalnya dalam bahasa Sanskrit. Jadi kalau kita bernafas itu kita seringkali cuma biasa gitu ya. Nah, itu hanya memasukkan udara. Ini dalam teori medis. Hanya memasukkan udara itu sampai maksimum 70 sampai 80% ke paru-paru kita. Tetapi dengan diafragma seperti ini, jadi pernapasannya dari ini tenggorokan kita, terus rasakan diafragma. Diafragma itu posisinya di bawah paru-paru kita. Rasakan diafragma itu bergerak. Ya, kerennya bahkan sampai ada suara seperti ombak, ya, sesuai namanya ujjayi breathing. Kita lakukan ini 5 kali. Nah, selain pernafasan ujjayi breathing, yang lain, teknik breathing lain yang penting juga untuk mempersiapkan core kita, yaitu rectus abdominis. Itu bahasa Sanskritnya namanya bastrika seingat saya ya. Jadi memasukkan otot perut kita itu ke bagian dalam. Jadi cukup simpel sebetulnya kalau dilihat ini baju saya ini ya. Jadi kita tinggal berusaha memasukkan otot perut itu ke dalam. Saya tunjukkan otot perut itu. Jadi masuk seperti ini. Itu mempersiapkan supaya kita ini sangat jarang soalnya pakai otot perut kita. Padahal banyak sekali gerakan yoga ya, itu yang memakai otot perut kita. Contohnya misalkan nanti ketika pupus itu kan kita harus mengangkat kaki dan perut hampir menempel. Itu perlu kekuatan perut yang sangat terlatih. Jadi itu persiapannya. Nah, setelah kita sudah cukup banyak menghirup oksigen ke dalam paru-paru kita, maka oksigen ini kan mengalir ke seluruh otot kita termasuk otak segala macam ya. Jadi tanpa perlu minum kopi pun bahkan kita cukup konsentrasi baru kita mulai ya. Nah, posisi saya akan tirukan persis di sini. Ini rasanya tak geser sedikit. Nanti bagi yang tidak kelihatan saya bisa lihat layarnya. Irama nafas baik dijaga terus kalau bisa pakai ujjayi breathing. Kita rotasi, kemudian rotasi. Nah, kemudian kita lakukan stretching, tapi sinus dorsi yang kita stretching. Kalau kiri nggak masalah, ikuti aja. Kalau memang agak kesusahan, dilakukan sebisa. Terus kita putar ini sendi bahu kita supaya kita latih berputar. Nah, kemudian ini range of motion memutar keseluruhan. Jadi supaya seluruh sendi bahu itu bisa kita persiapkan untuk gerakan-gerakan yoga.
Terus armnya dikuatkan, mengangkat posisi tubuh. Terakhir last tiger pose. Supaya tidak gampang capek, nafasnya aktifkan, ujjayi berhenti terus, jadi nafasnya panjang. Hapus lagi, hapus lagi. Kemudian sisi satunya, tiger pose. Ini fokusnya pada hip extension, glute activation, dan lower back. Nah, ini perlu keseimbangan. Jadi sambil melakukan ini sambil melatih keseimbangan kita. Kalau bisa melakukan ini dengan mata tertutup itu jauh lebih seimbang. Terus pakai tangan seperti ini, angkat posisi badannya. Jadi supaya kita melatih kekuatan tangan kita. Another kabus sama push. Kemudian kita masuk ke downward facing dog yang pertama. Tumit bisa nempel, tumit bisa terangkat bebas, yang penting tampil posisi puncak seperti ini. Yang aktif, terus yang lainnya. Dari plank langsung masuk ke chaturanga, dari chaturanga ke plank lagi. Kekuatan lengan kita supaya terlatih. Perhatikan keluar dan keluar pusatnya. Ini juga melatih rombol dan teman-temannya tadi. Ke arah belakang. Dan sebelumnya lakukan chair pose terlebih dulu. Terus baru back bend, sakan di upper body, jangan menekan ke lumbar. Setelah itu back bend lagi, chair pose. Forward bend. Terus sebelum ke belakang, putar lagi badannya. Rasakan stretch sisi tubuh bagian samping. Terus kemudian lakukan chaturanga. Tapi setelah itu ke up dog. Dari up dog ke downward facing. Ini perlu shoulder stability dan spinal compression. Setelah itu sisi yang sebelah satunya lakukan lagi stretch arm ke belakang. Dan sisi satunya hati-hati, ini melawan keseimbangan, jadi takut jatuh, harus hati-hati. Setelah itu sebelum naik langsung ke chair pose dulu. Setelah itu baru nafas dipertahankan. Chair pose lagi. Saya bisa dengar suara nafasnya, jadi bagus semua mempertahankan irama nafasnya dalam memakai ujjayi breathing tadi. Masuk lagi chaturanga, agak bawah tidak apa-apa. Lanjut ke plank, downward facing dog. Masuk ke side plank. Side plank ada beberapa variasi.
Sandra. Kayak nggak terlalu cepat semua gitu. Istirahat di Warrior 2. Jadi ini variasi ini saya ciptakan memang untuk memperpanjang Warrior ya. Terus setelah itu Warrior 1 di tangan sana saya itu ke depan, pusatkan ototnya ke paha sebelah kiri. Setelah itu kita lakukan humble warrior. Play lagi Chandra. Dari humble warrior ke depan, posisi cukup susah, majukan badan pakai satu tangan, masuk ke Dexter's pose. Dari Dexter's pose, majukan ke depan. Ini melatih keseimbangan dengan sangat baik. Setelah itu berdiri satu kaki dengan tegak. Pause lagi Chandra. Setelah itu naikkan seperti ini. Play lagi Chandra. Setelah itu masuk ke tripos. Dari tripos turun ke bawah, nafas terangkat. Warrior cukup melangkah. Pause dulu. Ambil nafas dulu. Kalau saya biasanya lanjut, tapi kita ambil nafas dulu ya. 3 kali hujan dulu. Lanjutkan ke back bend, chair pose. Kemudian forward, kemudian ke belakang. Nah ini bukan lagi baru, terus ke belakang dan sisi satu. Kemudian satu rangka up dog, downward twist dog. Ke depan, sekarang masuk ke sisi satu. Ini utara sana. Warrior 1, Warrior 2. Pause dulu Chandra. Nah, ini posisi ini cukup menyenangkan karena kita bisa stres keseluruhan. Ya, tapi pastikan ini tidak menyakiti. Play lagi. Nah, satu ke depan lagi. Belakang lagi. Warrior 1. Tangan sana. Ke depan. Ambil warrior. Nah ini saya paling senang melakukan karena perlu kekuatan kaki dan keseimbangan diri. Tapi harus kuat usaha seimbang. Arahkan ke depan sampai. Kalau tidak bisa stres seperti Bapak, it's okay, jangan dipaksa. Lalu pause dulu. Bagi yang pernah melihat film Die Hard nomor 2 itu musuhnya pada waktu sebelum beraksi melakukan gerakan seperti ini. Play lagi. Setelah itu tripos. Santai dulu. Play Chandra. Back bend. Gerakan warrior membuat back bend kita jadi bagus. Kemudian chair pose. Forward bend. Belakang lagi. Buka bahunya. Sebaliknya, nah sisi yang balik ini melatih balance. Kemudian baru lanjut ke chaturanga berikutnya. Plank, downward facing dog. Kemudian plank lagi. Nah kita udah
naikkan paha kita. Terus kita mulai ini namanya kayak bagus. Pause dada. Nah, posisi ini menyenangkan, tapi harus bisa membuat quadriceps kuat. Quadriceps dan glutsnya harus bisa kontraksi. Terus kemudian kita mari begini. Nah, terus kita turunkan. Ketika kita turunkan, kita rasakan quadriceps kita cukup nyaman. Terus baru kita mulai sesi yang bridge pose. Bridge pose angkat saja lengan taruh di bawahnya, angkat kaki satu, goyang-goyangkan. Ini untuk membuat sendi ankle kita itu bisa muter dengan baik. Setelah itu, bagi yang bisa lakukan kayang, naikkan pantat, fokus ke pantat, jangan ke tangan. Turunkan. Nah, setelah turun, kita langsung masuk ke fokus. Jalankan kamera balik. Terus kita turunkan. Nah, ini side plank tapi variasi dengan cukup mudah di samping sini. Terus kemudian regangkan seperti tangan kita tuh ketarik mudah atau gimana gitu ya. Terus naikkan. Terus kemudian ke bawah. Pause dulu. Nah, ini waktunya kita savasana. Kerjakan dulu semua nafas yang terlalu memburu. Ujjayi dulu. Mata terpejam, menikmati musik kalau ada ya. Ini kita mau menurunkan denyut jantungnya, Kalau terburu-buru biasanya saya cuma satu atau dua kali nafas itu sudah selesai savasana. Tapi kalau bisa agak lama, pastikan ritme nafas kita sudah mulai normal. Boleh Chandra? Sudah boleh. Nah, tangan atas, kaki ke bawah, kayak semacam badan itu diregangkan. Terus kita ke samping sini, peluk aja. Nah, terus ini terkenal happy baby pose. Ya, goyangkan tangan kiri, jaga keseimbangan, jangan jatuh. Ya, jaga keseimbangan. Kalau yang punya masalah pinggul, jangan menarik lututnya terlalu berlebihan ya. Peluk lututnya. Setelah itu masuk ke shoulder stand. Gerakan kakinya ankle-nya seperti ini. Ini bebannya harusnya pada Pos. paru dan bukan Pose ya. leher. Nah, gerakan seperti ini jadi kayak duduk bersila tapi pakai shoulder stand. Terus regangkan ke samping seperti ini. Pause lagi ya, tidak play lagi, satu ganti. Terus ke sini. Nah, kemudian kita kenal sebagai halasana. Bagi yang bisa melakukan halasana, lakukan aja sampai menempel boleh. Terus kemudian baru kita masuk ke cium lutut langsung. Bagi yang bisa stretch pegang tangannya bagian paling pojok dekat Achilles. Kemudian selesai begini. Nah, itu udah hampir selesai kok, ini tinggal fase akhir ya. Jadi kita rotasi lagi ke belakang, rotasi lagi ke satunya di sini. Bagi yang mau melakukan pernapasan, pastikan misalkan lakukan di sini.
cukup lama, banyak variasi ya. Terus kalau pada session yang cepet-cepetan ini mau telat praktek karena pasien pertama saya Bu Zinda misalkan ya. Nah, itu pasti saya cuma 10 menit saya akan skip yang warrior ya. Tapi kalau saya malam-malam ada banyak waktu, saya akan lakukan lengkap dengan warrior tadi ya. Nah, jadi ini nggak masuk pakem yoga aliran manapun ya, murni karangan-karangan saya sendiri. Dan yang saya harapkan sebetulnya dari semua partisipan hari ini adalah jangan meniru saya, tapi coba aja di rumah gerakan-gerakan seperti ini tadi. Kemudian rasakan mana yang enak, mana yang simple, mana yang bisa saya lakukan tiap hari ya, di rumah, di Java Yoga ya, dan jadikan itu satu kebiasaan yang menyenangkan ya. Hari itu lagi bad mood, urusan kerjaan misalkan ya, yoga, dengarkan lagu yang disukai ya, itu setelah selesai kita akan feel happy ya. Apa penelitian medis ini yang betul-betul terbukti ya. Jadi kita tahu kalau kita itu minum minuman beralkohol ya, saya sendiri juga suka minuman beralkohol, itu kita akan merasa euforia yang happy dan menenangkan ya. Makanya kalau di tengah kota misalkan ya, banyak nightclub karena setelah pulang kerja ke sana supaya happy. Penelitian medis membuktikan bahwa pernafasan dengan diafragma itu menurunkan tensi tekanan darah kita, membuat dopamin itu zat di badan kita yang menyenangkan keluar ya. Jadi efeknya sebetulnya sama dengan orang yang minum alkohol, hanya jauh lebih sehat aja ya. Nah, jadi itu memang proven science, bukan karena kebetulan itu dipelajari di yoga, tapi ternyata dibuktikan di medis itu benar ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya mau share ya. Kembangkan tekniknya sendiri, kembangkan kebiasaannya sendiri ya, dan sebisa mungkin dilakukan setiap hari, karena yoga seminggu sekali itu pasti kurang bermanfaat ya. Yoga session 1 jam sampai capek tapi cuma seminggu sekali, itu lebih kurang manfaatnya dibandingkan yoga seperti ini tadi. Kalau di video ini 18 menit, mungkin tadi kita termasuk berhenti-berhentinya sekitar 22 atau 25 menit ya, dikali 2, jadi pagi dan sore atau malam, terus kemudian setiap hari ya. Saya tidak pernah ada hari tanpa saya yoga. Bahkan ekstrimnya itu kalau kita pergi ke hotel gitu ya saya yoga di lantai gitu, atau seringnya sih saya pakai andunnya hotel sebagai mat gitu, karena saya males bawa mat sendiri ya. Karena saya merasa saya perlu untuk badan saya sehari-hari ya. Demikian dari saya, kita langsung ke berikutnya ya Mbak Putri. Siap, Bapak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Dr. Adrian Nasution. Mohon maaf, mungkin tadi saya terlewat dengan biodata beliau. Beliau merupakan board certified dermatologist, international training for Finland, Botox and Redcliffe, international congress speaker in Paris, Kenya, Seoul, Tokyo, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Shanghai, dan Singapura. Dan sayangnya uncertified yoga instructor saya ini. Bersama dengan dokter ya. Baik, sembari kita bersiap memasuki sesi kedua, kembali saya ingatkan bahwa acara hari ini diselenggarakan atas kolaborasi Rejuva Clinic dan Java Yoga & serta didukung penuh oleh Spiku Ayu dan Fusion Beauty. Hari ini seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan keuntungan menarik, yaitu voucher dari Rejuva, voucher free regular class di semua studio Java Yoga, produk skincare eksklusif dari Fusion Beauty, serta snack lezat dari studio Ayu. Bagi penggemar Spiku Ayu, Ayu mana Ayu bisa berdiri. Jadi nama Ayu itu nama foundernya memang. Nama KTP ini adalah Ayu. Jadi betul Spiku Ayu memang betul. Itu saya sendiri pun kaget ketika pertama kali lihat biodatanya Ayu ya.
sedang mengadakan promo spesial 88, yaitu unlimited kelas untuk kelas reguler yang cukup bayar satu kali. Bapak atau Ibu bisa datang dan mengikuti semua kelas yang tersedia selama periode 1 hingga 30 Agustus. Baik, selanjutnya kita ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Priscilla Jenny, Master of Science Sport Medicine. Beliau merupakan estetik dokter, sport and exercise medicine dokter, certified and practitioner for gentle support therapy, certified practitioner for bone regeneration therapy, certified practitioner for Korean double eyelid treatment. Untuk Dr. Priscilla Jenny, kami persilakan. Wah, kamu ternyata hebat-hebat banget loh ya. Jujur saja, saya bukan expert yoga seperti Dr. Adri, tapi saya ulang ya, nanya Java Yoga. Sorry, saya udah nggak nanya Java Yoga udah dari zaman dulu sebelum banyak pilates dan yoga mulai booming ya, Bu Deli ya. Dulu saya selalu di sini tiap hari saya pilates sama Mbak Yosi. Jadi saya tadi waktu kesini saya lihat, sekarang Java Yoga udah bagus banget, udah direnovasi. Terus tadi saya melihat waktu kelasnya Dr. Adri tadi hebat. Untuk usia segini, mungkin ada yang seperti Ibu Sinda gitu, dan 60 tahun ya Bu ya, masih bisa fleksibel, itu hebat banget. Oke, hari ini saya nggak ngomong banyak, saya cuma mau menyampaikan sedikit aja, mungkin mengingatkan sebenarnya kenapa sih kita tuh perlu olahraga. Tadi ada yang sudah ini body test, sudah ada? Sudah ada hasilnya? Belum dapat, katanya mau dibagi. Oh, belum dibagikan hasilnya? Sama. Mungkin bisa dibagikan sambil saya jelaskan sedikit. Oke, bagi yang sudah dapat, jadi di Rejuva kebetulan di body kita itu versi yang terbaru. Jadi kita bisa melihat apa sih bedanya. Kita bisa melihat ada kadar air. Jadi kalau di sini mungkin ada yang kenapa ya kok kakinya sering bengkak, kenapa kok menstruasi itu biasanya sebelum menstruasi bloated. Itu bisa dibagikan. Nah ini saya mau tanya dulu, apakah di sini ada yang concern banget dengan berat badan? Ibu sih, padahal sudah badannya lurus. Ada lagi yang concern dengan berat badan, terlalu kurus, nggak bisa gemuk gitu mungkin ya? Gemuk, ya. Gemuk terus nggak pernah terus. Padahal saya lihat itu sudah bagus sekali. Ada yang setiap hari nimbang berat badan di sini? Saya. Yang dilihat itu apanya? Berat badannya naik atau turun? Oke, jadi nah ini yang kita perlu samakan persepsinya dulu. Ya, jadi kalau yang punya body resultnya itu dilihat ada weight, ada BMI, benar? Iya. Kita sudah tidak melihat weight dan BMI ya sekarang, karena BMI itu sebenarnya apa sih? Itu kan cuma dari tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau bodybuilder, let's say, bodybuilder itu badannya gede banget. Kalau misalkan dihitung BMI-nya, itu pasti terlihat overweight dan obesitas. Benar ya? Jadi yang kita lihat hanya skeletal muscle mass dan body fat-nya. Semuanya sudah dapat, Arman? Saya mau tanya, ada yang dapat huruf D atau tidak di muscle fat analysis-nya? Coba Ibu Sinda gimana hasilnya?
Memang tidak ada hurufnya ya, tidak ada huruf I, C, D nya tidak ada. Tapi kita tarik garis sendiri. Nah ini hurufnya apa? Masih C. Oke? Ya, ini hurufnya masih C. Bapaknya gimana? Ini masih C. Oke? Jadi yang dapat huruf D itu yang skeletal muscle mass-nya, massa ototnya lebih tinggi daripada body fat-nya dan lebih tinggi daripada berat badan. Itu yang penting. Kalau belum, it's okay. Yang penting kita setiap hari terus bergerak, berusaha. Jadi kita habis ini jangan besok timbang berat badan, habis makan timbang berat badan, sebelum makan timbang berat badan. Karena weight itu kita harus lihatnya dari lemak dan ototnya juga. Sekarang ini saya nggak jelaskan semua ya, karena kalau saya jelaskan semua kita bisa selesai nanti sore. Jadi whole body face angle ini kalau di timbangan-timbangan pada umumnya tuh biasanya metabolic age badan kita, umur kita tuh umur berapa sih di timbangan gitu ya. Nah ini dipengaruhi oleh masalah meningkat, adanya inflamasi atau tidak, jadi lagi sakit atau enggak, lagi kurang tidur atau enggak. Ini tempatnya di kanan bawah, kanan di sebelah kanan agak bawah, whole body face angle. Ada yang dapat lebih dari 4, yang di bawah 4 ada? Sepertinya tidak ada. Jadi di Java Yoga sehat-sehat. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi kalau udah di atas 4 berarti sudah healthy. Kalau di atas 7 berarti itu biasanya massa ototnya yang bagus, itu sudah atletik. Nanti kalau misalkan memang ini in-body seharusnya dilakukan 2 minggu, atau misalkan kalau bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Kalau mau konsultasi dengan saya one on one bisa di Reviva Clinic. Jadi nanti saya bisa jelaskan secara detailnya. Sekarang ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan biasanya cedera paling sering pada yoga. Kemarin saya sempat diskusi dengan Dr. Adri. Kita tuh kalau saya lagi kosong, Dr. Adri lagi kosong, which is jarang terjadi, kita bisa ngobrol. Tapi kalau kita bisa ngobrol itu ya, saya suka ngobrol tentang hal-hal yang macam-macam sih. Tidak semuanya tentang hal-hal kedokteran. Tapi karena ini lagi kemarin hype-nya lagi mau ke Java Yoga, jadi kita lagi pada ngomongin. Priscilla kayaknya banyak yang harus tahu cedera yang paling sering terjadi pada yogis. Ya, karena saya tuh sering banget dapat pasien, dok saya cedera habis yoga. Padahal sebenarnya yang benar itu kalau misalkan cedera, yoga pilates itu akan membuat badan kita tuh bisa lebih baik, bisa membantu untuk cederanya. Jadi apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Cedera paling sering apa? Sakit pinggang. Ada yang punya sakit pinggang di sini? Nggak ada, semuanya sehat. Tepuk tangan buat supaya. Jadi kenapa tadi saya waktu Dr. Adri mempraktekkan di sini, saya berkali-kali ngomong hati-hati kalau misalkan tidak bisa terlalu stres, jangan dipaksa. Itu karena kadang kalau kita olahraga lain ya, mungkin di sini ada yang paddle, ada yang nge-gym. Biasanya kalau warming up-nya lumayan lama, ya. Tapi kalau yoga itu warming up-nya tetap tenang-tenang aja. Jadi tetap kayak tadi cuma memutar sendi bahu, Dr. Adri tadi, atau nggak sampai 5 menit ya dok ya. Nah itu otot kita sebenarnya belum panas. Jadi kenapa kita sebenarnya warming up itu tidak boleh dilewatkan? Karena kalau kita mau men-stretch otot kita, kalau tidak ada warming up, itu bisa jadi otot kita kaget. Yang tadi Dr. Adri contohkan, kalau ada mau ngambil barang di belakang, sebenarnya gerakannya simpel banget, ambil barang di belakang. Tapi kalau misalkan tangan kita ini tidak terbiasa,
jarang olahraga, terus atau misalkan kita mau gerakan yoga yang ekstrim-ekstrim tadi, tapi tanpa melemaskan dulu, itu yang bisa bikin sobek. Kalau pada pilates, biasanya sebenarnya sama mirip-mirip dengan yoga ya. Pilates kadang kalau misalkan terlalu oke, kita mau gerakan yang ini ada ya. Di sini ada yang pilates juga. Gerakan seperti ini kan menarik beban ke depan ya. Itu biasanya seringnya, dok bahuku sakit loh habis pilates. Itu karena apa? Biasanya tidak bisa mengaktifkan otot perut. Nah, kenapa tadi Dr. Andri mengajarkan cara bernafas? Itu sangat penting. Karena dari cara bernafas itu kita bisa mengaktifkan otot perut kita. Dan itu yang sangat dipakai untuk pilates, yoga, dan semua olahraga lain, contohnya seperti angkat beban. Saya akan buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya setelah selesai ini. Ini apa maksudnya stimulus dan recovery? Dok, saya tuh nggak bisa kurus padahal olahraganya udah tiap hari. Sekarang saya tanyanya kebalikannya. Recovery-nya berapa hari? Tidurnya berapa jam? Dok, atau mungkin kalau yang nge-gym, biasanya datang ke saya, dok saya nih ya udah nge-gym bertahun-tahun tapi masa ototnya nggak bisa membentuk. Saya tanya, nge-gymnya berapa? Tiap hari dong, padahal saya tuh setiap hari bisa 2-3 jam di gym. Tapi dia ternyata malam nggak bisa tidur, insomnia. Ya kan, saya tanyain, makannya gimana? Biasanya diet sih dok, saya cutting terus pokoknya. Makannya yang lean terus. Otomatis nutrisinya kurang. Jadi kalau otot itu dipekerjakan terus tanpa mendapat nutrisi yang cukup, yang tadinya mau besarkan otot nggak mungkin bisa besar. Begitu juga dengan yang mau menurunkan berat badan. Kalau misalkan cuman olahraga terus tapi tidurnya nggak bagus, makannya nggak bagus dan tidak mendapat nutrisi yang baik, itu juga sama aja. Jadi perlu yang namanya ada recovery. Recovery itu apa? Kalau cedera jangan diteruskan. Biasanya ada yang suka, enggak deh, saya sakit pinggang tapi nggak apa-apa, saya lanjut aja yoganya yang kayak tadi sampai kayang-kayang gitu ya. Nanti pasti sembuh kalau udah di stretch. Ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu penanganan. Jadi tidak semua cedera itu selesai hanya dengan stretching. Kalau misalkan cedera itu didiamkan, lama-lama akhirnya jadi kronis, yang mengakibatkan otot yang lainnya berkompensasi. Jadi nanti tahunya cederanya dari ankle, tiba-tiba pinggangnya suatu hari sakit. Ternyata semuanya gara-gara ankle yang cedera dan tidak ditangani. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena pinggang, lutut, dan ankle itu berhubungan. Ada yang pernah sakit pinggang sampai menjalankan kaki? Nggak pernah di sini, semua di Jakarta hebat sekali memang. Nah, kalau recovery, yang tadi pertama saya bilang, memang kalau ada cedera harus segera diterapi. Kalau saya menggunakan alat yang namanya German Shepherd Therapy. Jadi itu yang tadi Dr. Adri cerita, beliau sempat cedera, itu juga memakai German Shepherd Therapy. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya tentang apa ini, gimana terapinya dan lain-lain, mungkin boleh tanya ke tim Rejuva di sini. Yang kedua, rehabilitation. Jadi selain di terapi juga harus ada fisio, yaitu apa? Penguatan. Tidak hanya orang yang cedera saja, tapi orang-orang yang sering melakukan olahraga-olahraga seperti olahraga yang high impact ya, kayak contohnya lari,
lari, sepeda, pedal, itu memang harus rajin-rajin untuk maintenance. Dan nutrisi, yang tadi saya bilang, makan saja itu tidak cukup karena nutrisi ada dua, ada makro dan mikro. Tetap suplementasi tetap juga harus masuk, karena kadang kalau ada yang diet tapi tidak meminum suplementasi, kadang vitamin D-nya kurang, otomatis penyembuhannya, recovery-nya juga tidak akan bisa baik. Selanjutnya jam tidur. Jam tidur ini sangat penting karena waktu tidur itu waktu dimana badan kita bisa recovery secara total. Ya. Nah, jadi kita olahraga bukan hanya untuk sehat sekarang, tapi kita menabung investasi untuk masa depan. Pasti kalian semua mau tuannya bisa gendong cucu, ya kan? Gimana gendong cucu kalau core-nya nggak kuat? Yang ada nanti kena frozen shoulder atau taris elbow gitu misalkan. Nanti gendong cucu tapi sakit pinggang. Mungkin kalau yang masih muda-muda belum kepikiran cucu, tetap badan kita ini meskipun masih muda tetap harus dijaga. Kenapa saya ambil sports medicine? Karena saya dulu sering cedera. Saya dulu rajin pilates itu karena saya cedera. Tadi Mbak Putri tanya, dokter kenapa dok kok suka pilates? Ya karena cedera. Jangan sampai kita itu olahraga karena keharusan, karena sudah terlanjur cedera. Saya ada saraf kejepit dulu, bangun tidur aja nggak bisa, bangun dari ranjang nggak bisa, bahkan menundukkan kepala gini aja nggak bisa. Jadi saya sekarang bisa berdiri di sini ngomong ini semua karena saya sudah mengalami. Bahkan untuk alat yang tadi saya sebut itu, German Shock Therapy, itu yang benar-benar bisa menyembuhkan saya tanpa saya melalui prosedur operasi. Jadi health span, not only lifespan. Kita nggak mau umur panjang tapi sakit-sakitan ya. Kita maunya umur panjang tapi tetap sehat. Ini tujuannya. Doing all the things we love for as long as it takes. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Priscilla, luar biasa sekali materi yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan, sebutkan nama terlebih dahulu sebelum bertanya. Baik, siapa? Selamat pagi. Ya, ini nama saya Renata. Loh, kok belum nyala kan? Sudah nyala. Saya pencet dulu. Ya, ini nama saya Renata. Saya tahu dari Java Yoga kan dari Instagram. Memang, nah ini saya semua tuh datang ke sini pasti karena ada keluhan. Nah, ini keluhannya saya ini, saya memang obesitas toh. Memang terus habis itu saya X-ray untuk anak saya. Kalau saya kan 46 kan ya, paling sebentar lagi. Nah, ini pertanyaan buat anak saya yang masih usia teenager 12 tahun itu. Saya X-ray itu kelihatannya sepertinya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Jadi triple dapat berkat warisan. Apakah baik nggak yoga ini? Kelihatannya sepertinya normal. Soalnya kan usia 12 tahun kan masa pubertas. Jadi medical yoga ini bagus nggak? Kebetulan anak saya tuh anterior pelvic tilt. Nah, jadi perutnya itu menonjol ke depan, nyentit bahasa Jawanya atau kendegeken. Ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga mendapatkan banyak informasi ya. Ini punya saya, ini punya anak saya. Ya, ini anak saya dan saya sekali diperiksa. Pomong gratis. Terima kasih banyak. Excellent. Pertanyaan pertama super bagus ya dan super berat untuk dijawab. Soalnya saya medis. Saya gimana? Medis juga saya, dokter gigi. Oh wow, ya. Oke, terima kasih banyak. Sama. Oke, jadi karena pertanyaan susah, saya berikan dulu ke Dr. Priscilla. Oke, terima kasih pertanyaannya Dokter Gigi Karolina. Jadi saya ada
keluhan yang sama. Saya skoliosis. Nanti ini guyon ya. Dulu itu dibilangin katanya kalau yang kena skoliosis itu pasti cantik. Bercanda. Jadi kenapa kok bisa itu lama-lama kalau misalkan tidak ditangani, tidak ditangani dengan benar, lama-lama nanti kayak saya. Jadi saya dulu dimulai dengan skoliosis. Anterior pelvic itu seperti ini. Jadi ini posisi netral ya. Ini posisi netral, ini posisi posterior, ini netral, ini anterior. Nah, karena saya ada hyperextended knee, itu apa? Jadi kaki saya kalau lurus, itu lurusnya seperti ini. Ini berarti boleh berdiri, tegak, mungkin ya begini. Ini tegak ya dok ya? Nah kalau tegak, ini lihat kakinya lurus, tidak bengkok ya. Nah sekarang lihat kaki saya ini sangat bengkok. Jadi otomatis ini pasti anterior pelvic tilt. Nah ini kalau tidak ditangani itu yang menyebabkan sakit pinggang. Kenapa saya dulu 7 tahun pilates? Itu karena saya skoliosis. Kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini, saya sarankan memang ambil kelas pilates, tapi harus yang private, Custom. benar, karena kalau mengikuti kelas takutnya nanti dia tidak bisa mengikuti. Jadi agak susah karena ada beberapa gerakan-gerakan yang mungkin tidak cocok untuk anak-anak yang memang bukan hanya anak-anak aja sih. Saya pun sekarang kalau sit up itu benar-benar harus hati-hati dulu. Tapi semua itu bisa ditangani. Dulu saya nggak bisa angkat beban, sekarang saya bisa angkat beban sampai 70 kg. Jadi dokter Renata dan Febel ya anaknya. Iya. Motivasi. Mungkin bisa paling enggak seminggu 2-3 kali pilates. Kalau dulu saya agak ekstrim, saya dulu setiap hari. Kecuali Mbak Yosinya lagi libur. Mbak siapa? Mbak Yosi di sini dulu saya sama Mbak Yosi. Tapi Saya ini rumahnya Mbak jauh. Oh, Kalau di jauh. Pangpon, rumahnya deket Panglima Sudirman. Oh, iya jauh dari mana ya? Iya. Saya jauh ke sini soalnya kan dari Instagram adanya di sini. Saya Oh. daftar pertama kali. Sudah datang hari ini. Jauh-jauh. Oke, jadi mungkin di Java Yoga saya yakin trainernya juga bagus-bagus sekali. Semuanya all certified untuk pilates dan yoga, dan pasti bisa memberikan customized exercise untuk yang ada Ini ruang-ruang teknologi seperti ini. USA, Australia, Jerman yang di Java Yoga ini. Yang di Java Yoga Certified by apa? Oh, nanti Soalnya- mungkin bisa ditanyakan Oh, ke iya. tim Java Yoga ya. Tapi sebenarnya kalau saya yakin Java Yoga tidak mungkin Pioner. benar. Java Yoga tidak mungkin meng-hire atau apa ya? Tidak mungkin guru-guru di sini itu nggak bagus, nggak mungkin sih. Jadi saya yakin pasti oke. Saya juga biasanya refernya ke sini kalau ada pasien saya. Jadi mungkin boleh anak-anak kalau udah pubertas usia 12 tahun itu harus di terapi karena itu mempengaruhi tinggi badan. Betul, itu bon. Sudah menjawab? Sangat menjawab, Saya ya. kembalikan. Bisa Terima kasih. ditambahkan ya, Boleh. buat pertanyaan atau nutrisi ya. Seorang instruktur, ya, saya sendiri bukan seorang instruktur, tapi saya refleksikan bahwa seorang instruktur itu sebetulnya mirip seperti seorang dokter, ya sama seperti dokter yang atas tadi. Ya. Tidak ada satu kasus gigi itu yang sama 100% ada, ya, dan tidak ada sebenarnya dalam dunia nyata orang yang disebut perfectly normal itu nggak ada, ya selalu ada masalah-masalah. Nah, yang paling penting itu adalah analisis awal, kemudian melakukan terapi awal dan evaluasi. Tidak ada satupun dokter sepinter apapun, ahli apapun, sepengalaman apapun itu yang bisa mengatasi satu kasus dengan tanpa konsentrasi, menggampangkan dan lainnya, itu nggak ada. Ya, nah, jadi apakah olahraga apa yang cocok untuk anaknya dokter Renata tadi? Ya, tentunya itu kita perlu mempertimbangkan dua hal. Yang
dia nggak suka, itu nggak akan dilakukan. Ya, nah, kemudian setelah itu disimpulkan, tentunya kan lewat diskusi pribadi dan lewat nyoba. Ya, saya seumur-umur nggak pernah nyoba yoga. Suatu hari istri saya tiba-tiba menodong saya, besok harus ikut yoga. Oke, ikut yoga. Gitu. Jadi suka karena tidak sengaja. Nah, jadi kalau saya waktu itu tidak mencoba, saya nggak tahu bahwa saya suka yoga. Jadi mencoba ini penting. Kemudian setelah itu instruktur penting, tapi juga evaluasi diri dari sang anak itu sama penting. Yang bisa merasakan itu adalah anaknya sendiri. Sepintar-pintarnya instruktur dia nggak merasakan ini tuh tambah enak, tambah gak enak, tambah kaku, besoknya sakit semua, ya itu instrukturnya tidak merasakan. Tiap kali session anaknya bisa ditanya tadi gerakan mana yang baik, gerakan mana yang tidak baik, dan bahkan bisa dievaluasi sendiri. Gerakan yang dia rasakan enak itu yang diulang-ulangi terus. Tapi kalau satu gerakan menyebabkan dia sakit, nah itu berarti ada peradangan, apalagi sampai besoknya sakitnya. Ya. Kemudian tujuan dari semua terapi medis, ya saya membayangkan sebenarnya yoga atau pilates ini sebenarnya semacam latihan, exercise, fisioterapi atau sesuatu kegiatan yang kita lakukan supaya kita berfungsi dengan baik setiap hari. Ya. Nah, tidak ada yang namanya keseimbangan mutlak antara kanan dan kiri. Ya. Kadang ada seorang instruktur yang mengajarkan oke, gerakan kanan harus sama diupayakan seperti sebelah kiri. Ya. Nah, pada faktanya itu nggak akan bisa terjadi. Ya. Kalau memang yang lemah sisi kiri dilatih untuk tujuannya memperbaiki sisi kiri, bukan untuk menyamai sisi sebelah kanan. Itu prinsip yang paling pentingnya. Karena kalau targetnya menyamai sisi yang sebelah kanan, maka akan ada satu upaya untuk melebihi kemampuan gerakan dari sisi sebelah kiri yang memang sudah kalah dari sisi sebelah kanan. Ya, nah, jadi nanti bisa didiskusikan oleh Dr. Renata dan anaknya. Ya, mau nyoba apa? Rasakan mana yang suka, ulang-ulangi terus, ikut kelas dan lakukan di rumah sebagai kegiatan sehari-hari yang terus-menerus. Sambil muter lagu yang dia suka, apa ya, misalkan anak sekarang kita suka yang K-pop gitu, apa ya. Jadi itu tambahan dari saya, satu aspek human yang bisa diterapkan nanti dalam diskusi dengan anak. Katanya anak saya itu kalau gini itu bisa sampai gitu. Ya, maksudnya hiperfleksibilitas. Ya. Nah itu. Ya, itu persis. Coba dites anaknya mana? Nah, itu sebenarnya memang perlu diperbaiki posturalnya dulu. Posturalnya itu ya seperti apa? Ayo Febe, maju. Lihat ini loh. Mungkin malu. Mungkin malu. Ya. Ini sama cantiknya ini sama dokternya. Iya. Mirip ya. Jadi memang ini harus bisa caranya mengaktifkan core. Mengaktifkan otot perutnya seperti tadi. Iya. Bus. Kebiasaan otot juga diafragmanya tuh digerakkan. Ya toh, ya dok ya. Sekarang tuh biasanya orang nafas tuh seperti biasa. Kita harus aktifkan diafragmanya. Kalau sudah mudanya dilatih itu tuanya enak. Katanya saya juga nggak tahu, baru Iya. dengar. Tapi mungkin kalau anak umus ini agak susah ya. Jadi memang harus ada yang mendampingi. Nah, saya untuk punya kebiasaan Berdiri tidak yang bagus, ngelok kaki ngelok kaki. itu juga susah. Sekarang saya sudah bisa. Saya selalu ingat, oh iya nggak boleh ngelok. Nanti kalau ngelok sakit pinggang. Ini juga susah. Perlu latihan bertahun-tahun. Pilates itu tadi. Sukanya apa? Berenang suka. Sukanya makan. Sama. Dibilangnya sukanya harus buah. Berenang, pilates it's good untuk yang skoliosis itu Hiper. untuk hyper flexibility, Betul. hyper extendity, hyper apapun itu semestinya bagus. Tapi semua kembali yang seperti yang tadi bilang, anaknya Pilates the apa? best daripada yoga ya. Karena hiper. Ya, biasanya kalau ada keluhan seperti ini, saya mulainya dari pilates dulu.
harus ada penguatan. Penguatan ini apa tadi? Dari lutut, ACL ya tadi ya. ACL meniskus jadi ke pinggang. Itu karena pinggangnya kompensasi terus akhirnya jadi tight. Nah, itu kalau menurut saya, saran saya memang kombinasi tidak hanya yoga saja, tapi mungkin bisa melakukan dua-duanya, yoga dan pilates. Apakah gym tidak diperlukan kalau sudah yoga dan pilates? Belum tentu jawabannya. Jadi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang memerlukan otot besarnya itu untuk dilatih juga. Nah, selain itu, kalau ada gerakan-gerakan yang dirasa sakit atau misalkan yang men-trigger gitu ya, misalkan dilakukan dulu sampai mungkin bisa visionya itu yang perlu diperhatikan juga. Apakah dirilisnya dengan benar atau tidak? Penguatannya, apakah otot yang dikuatkan itu otot yang seharusnya dikuatkan atau memang sudah dominan? Nah, kalau kita menguatkan otot yang sudah dominan, itu nantinya jadi akan semakin parah. Jadi pertama memang harus dilihat dulu dari posturnya, karena itu yang mempengaruhi otot mana yang harus dikuatkan, otot mana yang harus dirilis. Untuk melakukan gerakan yang tadinya sakit itu harus perlahan-lahan. Mungkin jawaban singkatnya seperti itu ya. Ya mungkin nanti bisa, karena mungkin boleh ketemu saya, karena kalau ACL meniskus itu kalau tidak ditangani dengan tepat juga sebenarnya akan lama, nantinya sakitnya kemana-mana bahkan sampai udah ke bahu sekarang kan. Iya. Itu terjadi ketika masih proses untuk rehabilitasi. Oke. Ya, jadi kan memang jadi posturnya itu tidak seimbang. Kaki kanan dan kiri jadi ototnya berbeda. Sempat mengecil soalnya. Kalau mengecil atau karena cedera itu sangat wajar. Tapi itu bisa dikembalikan dengan latihan yang rutin, exercise, rehabilitasi, itu nantinya akan bisa jadi normal. Tapi untuk gerakan-gerakan yang tidak bisa dilakukan selama cedera dan mau dilakukan lagi, itu membutuhkan proses dan didampingi dengan terapi yang tepat. Boleh sedikit bertanya ya. Saya memang sudah mencoba pilates juga. Nah, bergerak mungkin saya tidak terlalu mendalami, tapi saya mengamati antara gerakan yoga dan pilates sedikit mirip ya. Jadi mungkin kenapa harus kombinasi gitu maksud saya? Karena yang saya rasakan perbedaannya lebih ke arah nafas, mungkin ke arah nafas misalkan. Tapi untuk basic-basicnya kurang lebih kok sepertinya sama. Terima kasih pertanyaannya dari Ira tadi sangat baik karena saya pun ada kesimpulan dari analisis cedera saya sendiri. Ya, saya ini kan cedera karena bekerja, tepatnya yang sampai ini tadi apa ya, bahasa Surabaya mencontot. Ya. Nah, karena saya tadi buka HP kalau tadi lihat saya cek dulu ACL sama meniskus itu. Karena kalau dokter Priscilla itu udah ya hafal luar kepala gitu bidangnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau saya tadi cek dulu itu keluhannya apa. Nah, gerakan yang menyebabkan beban tambahan pada ACL dan meniskus itu yang harus dihindari. Nah, sekarang kita bisa tahu gimana dengan mempraktekkan. Mempraktekkan itu gini. Contoh tadi gerakan skandasana ya. Nah, skandasana ini kita bisa menyebabkan tekanan pada seperti ini kan. Nah, seperti ini. Nah, tekanan pada lutut kita, pada Achilles ya, pada pinggul seperti ini. Nah, gerakan tertentu contohnya misalkan bow pose itu seperti ini. Ini tidak menyebabkan tekanan apapun pada lutut kita karena ini yang namanya non weight bearing. Non weight bearing itu ini tidak menyebabkan tekanan gravitasi berat badan. Ya, nah, bagaimana sekarang caranya kita tahu gerakan yoga? Ya, saya belum pernah coba pilates. Ya. Gerakan yoga mana yang harus saya ikuti, yang harus
Kalau cederanya di sini, ya, cederanya di sini, maka yang bisa dikuatkan itu adalah otot yang di sekitarnya. Karena dari semua tulang, sendi, otot, saraf yang bisa regenerasi itu paling baik adalah otot. Yang lainnya itu regenerasinya susah, ya, apalagi saraf paling susah. Nah, jadi kalau ada cedera di ACL dan meniskus, maka andalan kita itu ada 4 jenis otot yang ada di sini. Yang pertama namanya quadriceps. Quadriceps ini yang di paha bagian depan. Yang kedua hamstring, bagian belakang lawan. Yang berikutnya adalah tibialis dan peroneus itu di daerah depan sini, tulang kering. Yang berikutnya tentunya gastrocnemius di belakangnya. Kalau ini kokoh, simpelnya adalah bangunan atau bangunan agak susah ya. Pohon mau ambruk, ya, pohon mau ambruk. Kita lihat di jalan-jalan itu disangga kanan kirinya gitu supaya dia nggak ambruk. Jadi daripada kita fokus untuk memperbaiki ini terus menerus, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah ini dikuatkan. Kalau ini yang ACL sama meniskusnya nanti dokter Priscilla bisa lakukan gentle shockwave, sembuh sih, ya. Tapi selain kita sembuhkan ini, kalau kita tidak menguatkan quadriceps, hamstring, peroneus dan tibialis dan juga gastrocnemius, berapa persen kita akan mengalami cedera berikutnya? Hampir 100%. Karena kita nggak akan bisa lewat dari gerakan-gerakan naik tangga misalkan ceklek di sini bunyi, ya kan? ACL dan meniskusnya mungkin bisa bermasalah lagi. Tapi kalau kita naik tangga, ya, tangga di Java Yoga misalkan, ya, naik tangga ini, rasakan bahwa lutut kita ini enggak bermain ketika kita naik tangga. Yang bergerak itu adalah otot kita, seperti itu. Nah, dengan cara otot kita yang aktif, itu kira bisa terhindar dari cedera-cedera lanjutan. Jadi ada 2 hal supaya simple. Satu, kuatkan otot-otot penyangga di sekitarnya. Kalau lokasinya di sini, pasti atasnya sama bawahnya. Itu yang harus dikuatkan. Quadriceps, hamstring, tibialis, peroneus, dan gastrocnemius. Nah, terus kemudian ini diobati nomor 2, ya, diobati dengan cara apapun. Pergi ke dokter ortopedi, pergi ke dokter Priscilla, lakukan gentle shockwave dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tentunya itu dilakukan terus menerus, terutama untuk penguatan tadi. Nah, penguatan ini rasakan ototnya bekerja, ya, sama seperti tadi ketika gerakan purpose begini. Ini yang aktif mana? Ini aktif quadriceps. Paling simpel, pegang aja ototnya ketika seperti ini, ya. Terus ketika kita seperti ini, itu peroneus sama tibialisnya dia kontraksi seperti ini, ya. Nah, terus kemudian ketika kita lakukan bridge pose seperti ini. Nah, ini langkah pertama seperti ini. Nah, ini yang bekerja adalah gluteus maximus dan hamstring sebagian. Terus ketika saya jilid seperti ini, ya, ini gastrocnemiusnya bekerja. Nah, ketika saya lakukan kayak seperti ini, itu semuanya bekerja dan lutut saya tidak bunyi sama sekali, ya. Karena toh beban yang terangkat itu kan sangat ringan dibanding misalkan ini Ira melatih, oke, saya harus menguatkan lutut ini, terus Ira melakukan gerakan kayak skandasana gitu, ini full kena impact di sini. Nah, ini jadi masalah, ya. Jadi itu tips-tips dari saya, mestinya bisa dilakukan dengan baik. Penguatan, tapi pilihlah yang pergerakan yang mempengaruhi otot itu tapi tidak terlalu weak. Terus tadi kalau menjawab pertanyaannya yang Apa bedanya pilates dan yoga gitu ya? Kalau pilates mungkin bisa membantu untuk membenarkan postur
menghindari gerakan yang high impact untuk biasanya kalau tadi dijelaskan beberapa fasenya dari fase 1 sampai fase return to sport. Biasanya menghindari high impact itu dari fase 1 sampai fase 2 arah mau ke 3. Begitu sebenarnya. Oke. Dan berikut ada gift dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, oke, sebentar, saya akan ke sana. Disebutkan namanya. Terima kasih, saya Esther. Saya mungkin saya mau tanya apa saya ini kasusnya sama dengan Ira. Tadi waktu yoga saya bilang yang kanan ini sakit, nggak bisa turun. Kalau yang kiri kan bisa nempel, yang kanan nggak bisa, sakit. Nah ini narik tadi kayak ini pinggangnya ketarik. Ini saya sudah operasi karena peradangan, katanya Russian shoulder atau apa, katanya radangnya sudah disedot-sedot, tapi nggak menyelesaikan masalah sampai hari ini masih sakit gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya ini bingung untuk mau yoga juga sakit semua, masuk gini sakit. Ya, tadi saya bilang kalau mau ada cedera, pertama yang harus diterapi adalah cederanya dulu sebelum melakukan hal-hal yang lain seperti olahraga yang akan makin men-trigger. Nah, kalau keluarin tadi biasanya bersila gini sakit, gini apalagi gini. Nah, ini yang salah itu dari pertama pinggang. Tipsnya terlalu tight. Iya. Pangkal paham. Iya. Dari pinggang, dari pinggang dulu. Jadi itu memang harus terapi. Terus mungkin nanti beruntung sekali Ibu Esther ketemu saya hari ini. Mungkin saya bisa bantu. Kalau Ibu Esther bisa mengizinkan saya membantu, nanti datang dari Jufa. Kita coba dulu untuk terapinya. Ada beberapa pasien saya yang memang sudah operasi dan tidak berhasil. Maksudnya tidak berhasil itu masih sakit ya. Itu karena memang setelah operasi harusnya dikuatkan tapi tidak dilakukan, itu biasanya. Atau mungkin dikuatkannya kurang tepat. Itu bisa jadi. Nah, mungkin nanti saya kalau misalkan ada waktu, Ibu Esther bisa datang dari Jufa. Nanti bisa saya ajari untuk latihannya sepertinya harus gimana, penguatannya gimana. Terus untuk German Shoulder Therapy sendiri ini itu sangat membantu untuk mengurangi peradangan dari tulang pinggang. Jadi dia bisa regenerasi sel dari dalam. Jadi ini yang radang yang mana? Ini atau ini? Saya sering squat, memang squat itu enak. Tapi kadang-kadang ini enggak menyembuhkannya. Jadi investor radang ketika kita terasa sakit, seringkali kita berpikir bahwa ya yang tempat sakit itu yang radang, ya orang sebagian besar akan berpikir demikian. Nah, tapi pada pemeriksaan medisnya juga pakai alat yang sama German Shoulder ini. Dokter Priscilla itu akan melakukan scanning pakai alat ini keseluruhan dari misalkan ya ujung kaki sebelah kanan sampai bahunya frozen shoulder tadi. Nah, kalau tidak terasa apa-apa setelah dilakukan scanning ini, itu tidak ada radang di situ. Tapi kalau terasanya sangat sakit, ya radangnya di situ. Nah, radang ini yang seringkali luput dari dokter karena dokter itu lihatnya selalu dari keluhan pasien nomor 1, ya, terus kemudian pemeriksaan kayak radiologi tadi, ini dokter Renata yang foto X-ray, ya, MRI, CT scan dan lain sebagainya. Nah, memang itu membantu, tetapi semua pemeriksaan itu tidak menunjukkan radang aktifnya yang dialami oleh Wester sekarang ini di mana. Ini kan satu jalur keseluruhan, ya. Bayangkan kayak ini jalan dari ujung Pulau Jawa di dekat Sumatera situ sampai ini di daerah Bali lah, misalkan ujung Banyuwangi gitu. Nah, kita kan harus melokalisir ini sumber masalahnya di mana. Nah, kalau sumber masalahnya sudah ketahuan di mana, itu yang ditangani. Ya, jadi penanganan itu harus menemukan dulu diagnosis
lokasi masalahnya di mana, bukan ditangani sambil jalan dirasakan membaik apa enggak. Itu strategi yang salah. Jadi strategi yang betul memang diagnosis ketemu dulu. Ini masalahnya di mana? Ya, diagnosis yang ketemu akan dilanjutkan dengan terapi yang terarah. Ya, jadi kalau saya dengarkan tadi keluhannya Bu Esther ya, itu mirip seperti yang saya alami. Saya ini untuk masalah ini itu saya sudah ke National Hospital periksa radiologi, kebetulan ipar saya adalah dokter radiologi di sana. Terus kemudian sudah saya coba, saya obati sendiri sejujurnya, tak suntik sendiri, ya. Tapi tidak membaik, karena ternyata masalahnya bukan di situ. Ya. Nah, setelah saya konsul dengan dokter Priscilla, aku give up. Ini tak periksa, terus ya ini dokter biasanya merasa iso tangani sendiri lah. Tak saya suntik sendiri, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Karena ternyata diagnosisnya masalahnya lokasinya bukan di situ, lokasinya adalah di area lain yang ketika itu diterapi beres. Ya, jadi kesimpulan saya mendengarkan keluhan Bu Esther barusan itu ini penanganannya belum terarah. Karena kalau terarah tentunya hasil operasinya berhasil, nggak ada keluhan lagi, hasil fisioterapinya berhasil, tapi masalahnya terus terjadi. Nah, bukan pertanyaan pertama itu bukan olahraga saya harus apa atau saya harus ikut kelas apa, bukan. Pertanyaan pertama adalah ini diagnosisnya apa, lokasinya di mana yang bermasalah. Fokus ke situ dulu. Setelah itu ketemu, baru penanganannya akan lebih terarah. Iya, jadi dicari dulu. Itu alatnya itu ya. Iya, itu Dr. Priscilla nanti bisa diskusikan dengan Bu Esther. Ya, alatnya sebenarnya mirip-mirip kayak USG. Kalau dilakukan ini, saya pernah dilakukan Dr. Priscilla di sini di tangan saya. Jadi kalau dilewatkan, kalau tidak ada peradangan itu tidak sakit sama sekali. Tapi begitu ada peradangan, di situ sakit. Nah itu melokalisir, oh ini masalahnya ternyata. Di situ ada peradangan yang terjadi secara terus-menerus, kita sebutnya namanya kronis. Itu yang ditangani. Kalau itu sudah ditangani, beres total. Betul. Pengobatannya atau terapinya. Betul. Itu langkah pertama yang biasa mesti lakukan. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Dr. Abdi, saya punya pasien yang mirip dengan Dr. Abdi. Dia sudah disuntik sampai 3 kali. Dia keluhannya sakitnya di sini, di kaki bagian depan sini. Dia ngotot kalau itu pasti yang cedera di situ. Tapi dia sudah suntik 3 kali sama dokter berbeda, tapi tetap tidak sembuh. Nah, jadi saya bilang ini kamu masalahnya bukan di sini. Masalahnya itu pasti dari lantar. Lantar itu tumit. Lantar fasciitis namanya. Jadi kalau penanganannya tidak tepat sasaran, kita mau operasi, kita mau gimana juga sama aja. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Di sini ada lagi wawancara dari Regional Beriman. Selanjutnya pertanyaan dari Bapaknya ya. Tadi 2 kali angkatan. Enggak kebayang. Last question ya Pak ya. Di sini saya bertanya, kalau saya anggapan melakukan plan, itu mungkin orang lain tidak bisa dengar, tapi saya melihat tuh kayak di tulang belakang saya kayak bunyi tek. Nah itu karena saya terlalu kaku apa enggak? Terus yang kedua, kalau saya melakukan stretching, terutama di pinggang bagian bawah kaki, itu kok sendi saya kok bunyi kayak tek. Nah, apakah tadi dokter sudah menjelaskan ke otot yang sekitarnya dikuatkan gitu. Nah, terus pertanyaan saya ketiga, kalau saya kayak duduk bersila lama atau kita di kursi duduk gini 5 menit aja kok kesemutan gitu tuh, itu apakah ada hubungan sama ototnya kurang ada apa gitu? Mungkin itu aja. Kalau untuk plan, saya harus lihat dulu cara plannya itu apakah mengaktifkan core atau tidak. Karena kalau plan kita semuanya pakai bumbu
Jadi kadang-kadang ada yang keluhannya kesemutan apa segala macam itu mungkin bisa jadi kurang magnesium, bisa jadi kurang vitamin B, bisa jadi kurang vitamin B. Nah, tapi kalau untuk lebih lengkapnya mungkin bisa datang aja ke Diva untuk kita lakukan assessment. Karena kalau dengan posisi tertentu 5 menit sudah kesemutan, nah itu sebenarnya sangat luas yang harus diperiksa. Itu mungkin ada lagi mau Yang pertama saya mau memberikan ini ujian komplimen saya untuk seluruh peserta. Menurut saya pertanyaan-pertanyaannya susah-susah dan berbeda. Jadi ini gimana saya dalam istilah tadi ini melebihi seminar medis. Karena kalau kita ngajar seminar medis itu ya pertanyaan dokternya itu saya merasa dokter ini ngerti kok kayak gitu kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan peserta hari ini sangat mengarah, sangat memahami apa yang terjadi mulai dari yang awalnya konsultasi tentang skoliosis ya sampai barusan kalau yang tanya tentang bunyi tadi ya. Apa yang menyebabkan bunyi? Bunyi itu paling sering disebabkan ketika ada pergerakan yang melibatkan tulang dan persendian. Karena yang bunyi itu ya, contoh misalkan kapan ini ya gorengannya kalau kita makan ayam goreng ya. Kalau kita gigit ototnya yang nggak ada bunyi apa, sendi dagingnya nggak ada bunyi apa, tapi ketika kita merobekkan sendi dan tulangnya, menutupkan tulangnya baru berbunyi. Jadi itu tentunya yang berbunyi itu adalah karena tulang dan persendian. Nah, apakah bunyi itu apa-apa atau tidak apa-apa, itu pertanyaan berikutnya. Kalau tidak sakit, tidak menyebabkan masalah, harusnya tidak apa-apa. Karena saya sendiri pun kadang pada posisi tertentu itu bunyi ya, termasuk sendi lutut saya bunyi, tapi tidak terasa sakit ya. Sama halnya dengan gerakan simpel yang kita bisa lakukan ya. Kita buka tulang mandibula kita itu seperti ini, nah itu ada bunyi juga di situ ya. Tapi bunyinya tidak menyebabkan masalah pada beberapa orang. Pada orang-orang tertentu itu bunyinya bisa lockjaw, nggak bisa nutup lagi, nah itu baru bermasalah. Jadi untuk Pak Albert, kalau bunyi itu tidak menyebabkan nyeri, tidak menyebabkan gangguan apapun ya, saya akan memberikan saran personal saya, yaitu migrain. Migrain itu tidak perlu dipikirkan, hanya melatih aja secara umum, plank dan lain-lain, memperbaiki posturnya. Kalau membaik disyukuri, tidak membaik asalkan tidak sakit tidak apa-apa ya. Nah yang masalah kesemutan itu lain cerita. Kalau kesemutan itu artinya ada insufisiensi pembuluh darah ya. Bahasa kerennya insufisiensi, tapi bahasa gampangannya adalah ada aliran darah yang berkurang ke tempat yang kesemutan itu, sehingga terasanya kesemutan tadi. Nah, apakah itu karena tekanan atau karena itu gangguan pembuluh darah? Itu yang harus dicari tahu. Kalau itu hanya keluar pada posisi tertentu yang ada penekanan pembuluh darah gitu. Jadi misalkan saya menekan pembuluh darah saya di sini. Saya menekan pembuluh darah saya di sini. Kalau ini saya tekan lama, pembuluh darah ini tuh mensuplai, arterinya ini mensuplai 3 jari saya ini. Kalau ini saya tekan lama, tentunya ini akan kesemutan dalam waktu beberapa menit. Nah, kalau duduk tadi, berarti itu kan ada pembuluh darah yang tertekan. Kalau karena tertekan kita rilis sembuh, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ini tidak dalam posisi seperti itu, kemudian terjadi pada waktu-waktu yang random. Random itu pas duduk di kantor, pas berdiri nunggu antrian bioskop misalkan, terjadi seperti itu. Nah itu harus dipastikan dulu penyebabnya. Penyebabnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini bisa, versi ringannya adalah karena timbunan kolesterol di sana, namanya LDL. LDL itu pipa pembuluh darah kita kena plak gitu. Jadi bayangkan pipa
saraf, nerve itu perasa gelindingan kesemutan itu kan namanya perasa. Nah, saraf perasa itu bisa dipengaruhi oleh problem yang berkaitan terutama dengan gula darah. Ya, gula darah yang dialami oleh pasien-pasien diabetes atau pre-diabetes itu menyebabkan saraf yang ada di sana mulai mengalami gangguan-gangguan ringan, sehingga sering terjadi rasa-rasa kesemutan tadi. Ya, algoritma berpikirnya Pak Albert tentang masalah kesemutan simpel 3 aja. Yang pertama, kalau ini di posisi tertentu, berarti ya cuma salah posisi akan pembuluh darah. Ya. Kedua, cek LDL. Kalau LDL tinggi, lakukan upaya untuk mengatasi LDL supaya turun. Yang ketiga, cek gula darah. Kalau ada pre-diabetes, lakukan upaya untuk mengatasi problem gula darah. Itu jawaban dari saya. Pak Albert ada yang mau lagi? Baik, terima kasih Pak Albert atas pertanyaannya. Ada gift dari Regina. Baik, sesi pertanyaan selesai. Akan dilanjutkan sesi sharing dari Bu Yeni Sugiarto. Bu Yeni, Terima kasih ya, saya lihat pertanyaannya juga bagus-bagus semua ya dari kita di sini jadi semangat. Ini saya hanya sharing aja karena saya sendiri juga mengalami problem untuk hip saya. Saya barusan operasi kira-kira 1 tahun yang lalu untuk hip replacement kedua hip saya, kiri dan kanan. Jadi sebenarnya saya itu latihan juga cukup rutin ya, jadi hampir setiap hari saya latihan juga sama pilates. Tapi karena sesuatu saya juga tidak tahu kenapa saya ini menderita osteoartritis di hips. Jadi kita dokter sudah saya tanyain kenapa, dia juga tidak bisa memberi jawabannya yang benar-benar. Bisa banyak karena penyebabnya, bisa karena genetik juga bisa, karena saya juga overuse saya juga bisa. Jadi itu tidak tahu. Tapi akhirnya saya operasi karena saya merasa sakit, jadi tiba-tiba tidak bisa jalan. Akhirnya saya operasi dua-dua. Pasca operasi itu menurut saya adalah sangat penting. Jadi ini menurut pengalaman saya, karena saya itu setelah dioperasi, dokter yang melihat saya waktu setelah operasi itu dia akan menyuruh saya fisioterapi. Nah, pada saat fisioterapi itu dia bisa melihat. Jadi saya bisa jalan itu dengan baik setelah operasi 24 jam. Jadi itu saya berjalan dengan lurus. Ini dokternya juga heran, kenapa? Apa yang Anda lakukan? Dia tanya sama saya memang rutin saya melatih pilates dan juga yoga. Tapi setelah ini saya pulang, saya selama 3 bulan itu kita dokter bilang itu adalah golden period ya. Jadi itu kita harus berlatih harus fisio menurut saya. Dari pengalaman itu saya setiap hari fisio, setiap hari selama 3 bulan. 1,5 bulan setelah saya fisio itu dengan rutin, itu saya bisa berjalan normal, saya bisa mendaki gunung, bisa ini selama 1,5 bulan itu. Jadi saya setelah kembali lagi ke pilates lagi. Sebetulnya dokter menyarankan 3 bulan ya, tapi setelah 1,5 bulan saya merasa sudah normal kembali. Saya berlatih pilates itu dengan dibimbing dengan Ibu Yusi karena dia memang tahu saya ini memang ada sesuatu di hips dan itu tidak bisa dilakukan, maksudnya itu sembarangan karena pasca operasi itu sangat penting. Jadi kita dilatih semua seperti dokter Adri bilang. Jadi itu adalah paha depan, paha belakang, pinggul, itu semua dikuatin dengan core muscle-nya. Jadi itu kita lakukan setiap hari selama 3 bulan. Akhirnya saya bisa melakukan itu semua, saya bisa mendaki gunung seperti biasa. Dan itu kelihatannya banyak orang tanya kepada saya, kenapa kok saya ini bisa jalan lurus kayak tidak merasa kayak ibu ini mari operasi gitu ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi bukannya saya ini punya studio yoga terus saya ngomong begitu, enggak. Tapi itu memang pilates itu penting sekali menurut saya karena satu persatu itu dikuatin. Jadi paha depan, paha belakang, apalagi
mulai kembali lagi. Saya juga mulai dari nol lagi. Jadi melatih pelan-pelan. Tadi seperti geraknya Pak Adri, saya otomatis saya nggak bisa lakukan dengan secepat itu. Jadi saya harus pelan-pelan lagi saya latih kembali. Tapi kalau untuk Pilates lebih menguatkan otot-otot ini, ternyata kita bisa latih semua dan kembali normal. Itu sharing saya hari ini. Terima kasih. Rangkaian acara kita lanjutkan dengan penyerahan plakat dari Cabang Pilates and Wellness kepada para pemateri sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami atas berlangsungnya kegiatan medical yoga hari ini. Yang pertama kami akan minta Adri untuk maju ke depan. Plakat akan diserahkan oleh owner Cabang Pilates and Wellness Ibu Yeni Sumarto. Dan berikut ada goodie bag dari Stiku dan Piujen Beauty.